Mau tahu nggak perbuatan terlarang yang masih dilakukan sama jemaah haji, khususnya jemaah haji dari Indonesia itu seperti apa? Pak, itu ada imam masjid, Pak, di Madinah, ada komen. Katanya orang Indonesia itu kalau ibadah itu cuma buat selfie doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Ramai yang berkomentar, "Bang, apa pendapat abang soal jamaah haji dari Indonesia yang joget-joget di Tanah Suci?" Sebenarnya hal seperti ini hampir setiap tahunnya jamaah haji dari Indonesia selalu melakukan hal-hal yang tidak patut dilakukan di Tanah Suci, dan ini sangat disayangkan. Menurut pandangan saya, mungkin apakah minimnya edukasi atau edukasinya kurang ya. Dan harapan saya mudah-mudahan ke depannya tidak ada hal yang sering terjadi. Bahkan hampir setiap tahun jamaah Indonesia, kok jamaah Indonesia sih? Bahkan hampir setiap tahun jamaah haji Indonesia dari Indonesia pasti ada oknum atau individu yang viral, tapi viralnya tidak patut dicontoh. Jangan bawa kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan di negara kita sendiri, kemudian Anda melakukan di negara orang. Jangan. Karena apa? Itu merusak nama bangsa kita ya. Meskipun ada yang beranggapan ala hal sepele. Biarpun sepele, jangan pernah disepelekan. Sebab masalah besar itu timbulnya dari hal yang sepele. Kemarin kan juga pernah mendapat teguran atau sindiran dari Imam Besar Masjid Nabawi ya, kalau tak silap, perihal atau perilaku jamaah haji orang Indonesia yang suka selfie-selfie, suka buat TikTok di depan Ka'bah. Ini justru sangat-sangat disayangkan. Kalau mau niat ibadah, niat haji, fokus kepada ibadah, tak perlu viral di media sosial, ya kan, tak perlu ingin dianggap, tak perlu pamer-pamer, tak perlu. Dan nggak perlu joget-joget di depan Ka'bah, ya kan? Jangan bawa hal-hal yang mungkin Anda lakukan di Indonesia menjadi hal biasa, tapi di negara orang ada aturan semua. Apalagi kalau kita berada di Tanah Suci, apalagi kalau kita berada di Tanah Suci, pastinya apa yang kita lakukan, yang mungkin kita biasa lakukan di Indonesia, kemudian kita lakukan di Tanah Suci tersebut, juga ditonton oleh mata seluruh dunia. Kalau sudah viral seperti ini, siapa yang malu? Gara-gara ulah satu orang yang kena getahnya nama negara kita. Dan video ini juga menjadi pembahasan media sosial di negara tetangga juga ya, terkait viralnya orang Indonesia yang joget-joget di depan Ka'bah. Kemudian ada juga yang senam menggunakan musik yang patutnya musiknya tak seperti itu. Dan ini juga dikongsikan oleh salah satu YouTuber Indonesia yang berada di Mekah. Seperti apa videonya? Langsung kita simak bersama-sama. Selain viral joget-joget TikTok di Tanah Suci, ada juga kasus yang viral lagi. Selegram dari Indonesia ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi karena menjual visa paket haji palsu. Ini memang kadang-kadang di negara kita ini, aduh, tak habis pikir. Kok bisa-bisanya orang mau ibadah juga dibohongi? Ini sangat disayangkan. Harapan saya mudah-mudahan kedepannya pemerintah juga tegas memberantas oknum-oknum yang menipu para jamaah haji. Ini sering terjadi di Indonesia ya. Bahkan korbannya kadang-kadang sampai ribuan. Dengan viralnya video-video seperti ini, mudah-mudahan kedepannya pemerintah Indonesia juga lebih melakukan education untuk calon jamaah haji supaya tidak melakukan hal-hal yang konyol di negara orang. Kemarin juga
waktu jamaah haji dari Indonesia mau berangkat itu ya bawa panci, bawa alat masak, bawa rokok, bawa segala bla bla bla. Ya memang saya maklum sih, orang tua mungkin yang nggak pernah pergi ke luar negara, anggapan mereka mungkin di sana itu nggak dikasih makan atau bagaimana, atau mungkin mereka ingin memasak sendiri dengan menu pilihan makan mereka ya. Ini memang bisa dimaklumi, tapi kalau untuk yang joget-joget itu nggak bisa dimaklumi. Harus diubah sikap kita ketika kita berada di negara orang. Oke, sahabat-sahabatku semua, langsung kita simak video berikutnya. Viral di TikTok, jamaah haji dari Indonesia joget-joget TikTok. Ini niat ibadah atau niat joget TikTok ya, sampai mengganggu orang yang sedang berjalan. Sangat disayangkan ya, harusnya hal seperti ini tidak terjadi. Jadi kalau mau joget-joget, cari tempat yang lain, bukan di persekitaran orang yang berlalu lalang, apalagi sampai mengganggu masyarakat sekitar, sampai nabrak-nabrak orang yang sedang lalu lalang. Dari tim pengawas haji DPR RI 2023, sungguh saya sangat menyesalkan video anak muda ini, bahwa banyak sekali lansia, orang-orang yang harus antri bertahun-tahun untuk bagaimana mereka bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi ketika anak muda ini punya kesempatan untuk haji, tapi malah dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, kurang berfaedah, bahkan cenderung untuk mengganggu orang lain begitu, sampai tadi kita lihat mau menabrak orang begitu. Mbak tahu bahwa kami tim pengawas haji Kementerian Agama bekerja keras untuk bagaimana berupaya untuk memberikan pelayanan haji yang terbaik bagi masyarakat, tapi ternyata dicederai oleh hal-hal yang kurang penting yang dilakukan oleh Mbak yang ada di video ini begitu. Nah, harapan kami ini tidak terjadi lagi ke depan. Ini video di tahun lalu, tapi untuk tahun sekarang juga viral. Kasusnya hampir sama. Tapi untuk di tahun 2024 ini agak itu ya, lebih istilahnya agak lebih kurang sopan sangat, atau agak lebih ekstrim, karena yang di tahun 2024 ini joget-jogetnya di depan Ka'bah. Ini sangat disayangkan ya, dan mudah-mudahan buat para tim pengawas haji kedepannya bisa itu ya, intinya memberikan edukasi yang lebih supaya hal-hal ini tidak menciderai nama negara kita. Gara-gara oknum yang melakukan hal tersebut, nama Indonesia jadi jelek di mata internasional. Itu jamaah dari mana sih? Kok di depan Ka'bah joget-joget? Jamaah dari Indonesia. Yang kena getahnya seluruh Indonesia. Untuk sahabat-sahabatku yang masih muda-muda, tolong jaga adab, ya kan? Jaga tata krama saat beribadah haji. Kalau mau mengekspresikan diri, ya kan? Lebih baik joget-joget di dalam kamar, sehingga orang tidak nampak, orang luar tidak tahu. Jangan mengekspresikan diri joget-joget di depan Ka'bah, di mana tempat tersebut adalah tempat orang yang beribadah, dan pastinya jamaah sekelilingnya juga memandang Anda ya, ini jamaah dari mana? Kok sampai joget-joget di depan Ka'bah? Dan ini sangat disayangkan ya Allah ya Rabbi. Jangankan tim pengawas hajinya, saya sendiri melihat malu akan hal seperti ini. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Mau tahu nggak perbuatan terlarang yang masih dilakukan sama jemaah haji, khususnya jemaah haji dari Indonesia itu seperti apa? Nah, seperti ini. Allahu Akbar, entah apa yang ada di pikiran ibu satu ini, malah tiktokan sambil joget-joget di depan Ka'bah. Bukannya berdoa di depan Ka'bah, ini malah joget-joget, nauzubillah. Bu, sadar itu kiblat umat Islam, jangan dikotori. Ini ada lagi orang Indonesia bukannya berdoa di depan Ka'bah, malah main game, astagfirullah. Padahal di depan multazam, tempat berdoa paling dahsyat, di situ malah disia-siakan, padahal masih banyak
umat muslim di seluruh dunia yang ingin datang ke kota suci Mekah tapi tidak mampu. Ini malah disia-siakan. Ada-ada aja kelakuan warga plus 62. Dan ini ada lagi jemaah dari Indonesia yang coret-coret bukan lagi pakai spidol tapi pakai ludah. Astagfirullah. Ini luar biasa kebiasaan di kampung dibawa sampai ke tanah suci Mekah. Padahal cukup berdoa saja, ini malah coret-coret. Padahal sayang pergi haji ongkos mahal puluhan juta bahkan ratusan juta, sampai di Mekah malah berbuat syirik, nauzubillah. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Selamat menonton, enjoy. Tahu nggak sekarang ini di Mekah sedang dihebohkan jemaah haji Indonesia senam di dekat perhotelan. Aduh ibu bapak, yang jadi masalah bukan senamnya tapi musiknya. Ini di tanah haram Mekah kenapa pakai musik? Malah jadi tontonan orang Arab, dan banyak orang Arab yang berkomentar kenapa tidak dilakukan di rumah atau di dalam hotel. Coba kita dengarkan langsung musiknya dan komentar orang Arabnya. Bisa kali bil bait bas. Ya ada tusabah ya masyaallah. Nah itu dia komentar orang Arab, warga Mekahnya olahraga pagi kenapa tidak dilakukan di rumah atau di hotel katanya. Ada-ada saja memang jemaah haji dari Indonesia. Bukan hanya senam di tempat umum tapi juga jualan di bawah jembatan layang, luar biasa. Hanya orang Indonesia yang berani melakukan ini di Mekah. Kalau jualan oke lah ya, dan itu pun jadi tontonan orang Arab. Masya Allah. Padahal jualan seperti ini dilarang di kota Mekah. Bahkan orang Arab atau warga Mekahnya saja tidak berani karena kalau ada polisi bisa ditangkap. Luar biasa memang orang Indonesia. Masya Allah. Doa saya buat teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Selamat menonton, enjoy. Pak, itu ada imam masjid Pak di Madinah, ada komen katanya orang Indonesia itu kalau ibadah itu cuma buat selfie doang, buat foto doang. Nah, itu gimana sih Pak menurut Bapak? Iya, jadi orang itu kan, Bapak bilang, flexing itu akibat lonjakan perubahan. Jadi kalau yang dulunya nggak kaya, terus dia, dulunya dia nggak dianggap oleh teman-teman, walaupun dia kaya tapi nggak dianggap, terus sekarang dianggap, lantaran jadi YouTuber, dia flexing. Itu juga orang yang pergi ke Mekah, mereka merasa di atas orang-orang yang belum pernah bisa pergi ke Mekah, ke Madinah. Sehingga dia flexing. Karena jumlah jemaah dari Indonesia itu paling besar. Jemaah dari Indonesia itu sekali berangkat itu sekitar 200.000 jemaah. Jadi misalnya dari negara lain itu 10.000. Misalnya 50% flexing, cuma 5.000 orang yang flexing. Ya. Nah kalau dari Indonesia 200.000, 50% flexing 100.000. Jadi kelihatan di mana-mana flexing. Nah tapi itu yang Bapak bilang bahwa orang yang beribadah belum sampai ke hatinya, mereka masih membutuhkan pengakuan dari manusia lainnya. Jadi flexing saat beribadah itu menandakan kita butuh pengakuan dari orang-orang lain. Ini loh saya beribadah. Nah kalau orang yang sudah tingkat ibadahnya sampai di hati, itu bahkan dia ngeluarin handphone mau foto aja di malu gitu. Karena dia hanya butuh pengakuan dari Allah. Jadi dia udah yakin Allah melihat aku beribadah, sudah cukup, ngapain? Butuh apa gitu loh. Kita nggak butuh kesaksian orang-orang, oh dia beribadah, nggak butuh. Karena apa? Nanti di akhirat itu juga kita nggak butuh kesaksian orang, oh dia kemarin naik haji. Juga. Tempatnya tanah di Mekah itu bersaksi buat kita, oh ini dia pernah datang. Kita pernah sholat di Raudah, oh ini pernah sholat di Raudah. Jadi kita nggak butuh kesaksian manusia lainnya. Karena kalau kesaksian manusia lainnya pasti nanti sifatnya itu subjektif ya. Siapa yang senang sama kita ya. Nah jadi itu, jadi kalau orang beribadah masih flexing, berarti dia itu ibadahnya itu masih membutuhkan pengakuan manusia. Sedangkan ibadah yang tertinggi pada saat kita hanya membutuhkan pengakuan Allah terhadap ibadah kita. Jadi gitu sih. Nah. Itu memalukan banget sih menurut aku. Dari mulai joget TikTok di depan Ka'bah hingga main game, hingga sampai ludah dibuat tulisan ya Allah ya Robbi. Harusnya Anda sangat beruntung ya. Di luar sana jutaan orang ingin melaksanakan ibadah haji tapi belum mendapat kesempatan. Bukannya fokus beribadah, justru membuat video di TikTok joget-joget di depan Ka'bah. Aduh, apakah kurang edukasi atau bagaimana ya? Kadang-kadang heran dengan oknum yang
dari Indonesia ini sangat memalukan negaranya sendiri. Ini oknum ya. Ini oknum, bukan menyeluruh. Tapi kalau oknum orang Indonesia ini kan mendapat kuota haji yang begitu sangat banyak. Misal kata yang berbuat tidak baik 1% saja itu nampak semua loh. Bahkan sempat disindir oleh imam masjid daripada Madinah, jamaah dari Indonesia suka selfie. Seolah-olah butuh pengakuan dari manusia. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang sering melakukan hal seperti itu, ya kan, kalau tahun depan umroh atau melakukan ibadah haji lagi, stop. Jangan memalukan negara sendiri. Ini sangat disayangkan. Setiap tahunnya viral jamaah dari Indonesia yang melakukan hal-hal yang tidak patut dilakukan di negara orang. Ada lagi yang jualan. Waduh, kok bisa-bisanya jualan seperti di kampung sendiri? Itu negara orang, ya kan? Semua ada undang-undangnya, harus kita taati, harus kita patuhi, supaya kita tidak melanggar aturan di negara orang. Dan ternyata tidak habis sampai di sini saja. Bahkan selegram daripada Indonesia ditangkap karena melakukan penipuan visa ziarah, ya kan? Untuk visa ziarah ini harusnya untuk ziarah saja ya, bukan untuk melakukan ibadah haji. Tapi selegram dari Indonesia ini melakukan penipuan. Seperti apa beritanya? Langsung kita simak bersama-sama. Dan mudah-mudahan dengan adanya kejadian yang viral ini bisa kita jadikan pengajaran untuk sahabatku semua. Kita harus berhati-hati ke depannya agar suatu saat nanti kita juga tidak tertipu pada saat kita mau melaksanakan ibadah haji. Jangan tergoda iming-iming, ayo ikut saya, cepat prosesnya, tak terlalu menunggu lama. Jangan mudah percaya seperti itu. Biasanya hal-hal seperti itu justru mereka penipu. Kita simak videonya bersama-sama. Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KJRI, Jeddah, Arab Saudi, menelusuri keberadaan rombongan jemaah calon haji yang menggunakan visa ziarah. Mereka diduga menjadi korban dari seorang selebgram Indonesia yang mempromosikan naik haji dengan visa ziarah. Padahal berhaji menggunakan visa ziarah dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Konjen RI di Jeddah, Yusron B. Ambari mengatakan dari informasi awal, jemaah kini berada di Mekah. Pihaknya juga masih terus mencari keberadaan jemaah di Mekah. Assalamualaikum, sudah bersama dengan ini pengisi penceramah kajian yang ada di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Ustadz, tahun ini ada fenomena banyak juga yang berhaji tapi tidak menggunakan visa haji, Ustadz. Menggunakan visa non haji, Ustadz. Baik. Gimana, Ustadz ya? Barakallahu fikum. Kita tahu di antara salah satu perintah Allah adalah mentaati pemimpin. Dan di antara salah satu peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin, tidak boleh kita berhaji kecuali dengan izin resmi dari negara tersebut. Dan kita tahu visa ziarah itu adalah visa di mana kita boleh masuk tapi bukan untuk berhaji. Maka gunakanlah sesuai dengan kesepakatan. Karena al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim sesuai dengan syarat yang telah mereka tentukan antara satu dengan yang lainnya. Ketahuilah. Kenapa kita mengatakan yang demikian? Karena tahun kemarin banyak di antara saudara kita yang menggunakan visa ziarah. Kemudian mereka masuk Mina, Muzdalifah, masuk Arafah dan menggantikan orang-orang yang sudah antri puluhan tahun, terutama yang lansia. Banyak di antara mereka yang meninggal. Siapa yang bertanggung jawab? Mereka sudah antrian 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Tiba-tiba karena kita gantikan posisi dan lokasi mereka, mereka pun meninggal. Siapa yang bertanggung jawab? Jadi bukan masalah main-main, ini masalah nyawa. Artinya kita tahu musim haji, Arafah tidak terlalu luas. Muzdalifah juga demikian, Mina juga demikian. Sehingga dibatasi jumlahnya, bukan karena tidak ingin memasukkan orang melaksanakan ibadah haji, tapi kemaslahatan bersama, terkhusus mereka yang sudah tua. Maka tentunya di antara adab kita kepada orang tua, kita dahulukan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mereka yang sudah antrian puluhan tahun. Barakallahu fikum. Viralnya video jamaah haji dari Indonesia yang joget-joget di depan Ka'bah ini juga viral di media sosial negara tetangga. Apa yang FYP di Indonesia itu juga akan terlihat di negara tetangga kita seperti Brunei, Malaysia, Singapura. Kita harus menjadi contoh yang baik, ya kan? Jangan sampai sedikit-sedikit Indonesia
viralnya kayak gitu. Padahal sedang melakukan ibadah haji. Ini sangat disayangkan ya. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi kita bisa jadikan pengajaran ke depannya untuk bisa menjadi lebih baik. Dan tentunya untuk sahabat-sahabatku harus menaati peraturan. Jangan sampai mudah tergoda dengan iming-iming visa ziarah kemudian dibuat naik haji. Ya, saya paham. Ini bukan salah para orang yang ingin naik haji ya. Tetapi ini salah oknum-oknum yang menjanjikan iming-iming dengan naik haji proses cepat dengan visa ziarah. Ini adalah oknum yang sering melakukan penipuan seperti itu hampir setiap tahunnya. Oke, sahabat-sahabatku, kalau ingin naik haji harus menaati peraturan kedua-dua negara, yaitu Indonesia dan Arab Saudi. Cukup sekian, semoga video ini menjadikan pengajaran kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan videonya Bang Toha, silakan share dan jangan lupa subscribe dan komen, bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.